Pertama-tama, perkenalkan saya Indah Nurmala Boru Purba dengan NIM 12331111053. Saya dengan kelompok saya akan menjelaskan terkait dengan critical journal review kami, di mana kami berada di bab 7 inovasi pembelajaran bahasa dalam gamitan literasi data. Kami mengambil jurnal kami terkait dari subbab kami mengenai penilaian dan evaluasi. Jurnal pertama kami itu berjudul Penilaian dan Evaluasi Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dari Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025 volume 10 nomor 1 halaman 52 sampai juga halaman 61. Di mana penulisnya ini adalah Aisyah, Rahma Asyari Hamzah, Nadia Nafisa, dan juga Ramawati Deran. Di mana reviewernya adalah kami sendiri, saya Indah Nurmala Boru Purba, dengan teman-teman saya ada Margareta Monalisa Sipahutar, Dina Farika Sapira, dan juga Syifa Al-Mutmainah Rambe. Di mana dari artikel ini kami bisa melihat bahwa tujuan penelitiannya itu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, serta menelaah metode yang tepat untuk menilai keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara siswa. Adapun subjek penelitian dari artikel ini itu fokusnya tidak langsung pada siswanya, tetapi juga pada konsep, teori, dan praktik penilaian serta evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar melalui studi literatur. Nah, asesmen datanya itu informasinya dikumpulkan berdasarkan dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan juga dokumen akademis lainnya, termasuk hasil pencarian internet yang relevan. Untuk lebih lanjut, teman saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Margareta Monalisa Sipahutar dengan NIM 12331111154. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan reviewan jurnal kami pada jurnal pertama yang berjudul Penilaian dan Evaluasi Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan hasil reviewan kami dari metode penelitian sampai kesimpulan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan data berbasis teori atau studi literatur. Selanjutnya, langkah penelitian. Langkah penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, mengumpulkan data dari literatur relevan seperti buku, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Langkah berikutnya yaitu menganalisis teori dan temuan terdahulu tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Langkah selanjutnya, menyusun temuan penelitian berdasarkan keterampilan berbahasa, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan efektivitas metode penelitian yang sesuai. Hasil penelitian dari artikel ini adalah penelitian dan evaluasi sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk mendukung proses belajar mengajar. Hasil yang selanjutnya, evaluasi tidak hanya mengukur pencapaian siswa, tetapi juga menilai efektivitas strategi pengajaran dan membantu guru membuat keputusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil yang selanjutnya, hasil yang ketiga, penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Hasil yang keempat, terdapat berbagai metode penelitian yang dapat digunakan, seperti pendekatan analitis dan holistik untuk menilai tulisan, serta pertanyaan pemahaman, meringkas, dan permainan interaktif untuk mengevaluasi kemampuan menyimak.
Yang selanjutnya itu, guru dapat menggunakan tes atau seperti tes tertulis, lisan atau perbuatan, atau notes atau observasi sistematis untuk melakukan penilaian. Hasil yang terakhir yaitu, evaluasi dapat berfungsi untuk menilai tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik, menjadi dasar penyusunan laporan, dan menentukan kebutuhan pengulangan pembelajaran. Kekuatan pada penelitian ini adalah penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang pentingnya penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini menyajikan berbagai metode penelitian yang dapat disesuaikan dengan setiap keterampilan bahasa, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan pengumpulan data yang luas dan berbagai sumber akademis. Nah, kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya berbasis studi pustaka tanpa penelitian lapangan, sehingga belum menunjukkan bukti empiris langsung dari sekolah. Dalam penelitian ini juga generalisasi terbatas karena belum diuji pada subjek siswa atau guru di kelas nyata. Nah, kesimpulannya adalah penelitian dan evaluasi. Jadi kesimpulan dari hasil reviewan kami adalah penelitian dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD berfungsi untuk mengetahui kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan metode penelitian yang bervariasi dan terintegrasi, guru dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan sejalan dengan kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Demikian penjelasan dari saya hasil reviewan kami terkait artikel yang pertama. Terima kasih. Nama saya Dina Farika Safira dengan NIM 1231111066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari critical journal report kami pada jurnal kedua, yaitu jurnal pembandingnya. Adapun artikel yang kami ambil di sini berjudul Pentingnya Proses Evaluasi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Artikel ini diterbitkan di JIIC, yaitu Jurnal Intelek Insan Cendikia, pada volume 6 nomor 2 halaman 11.633 sampai 11.640. Nah, adapun penulis pada artikel ini yaitu ada Anggi Wulandari, Feby Zalianti Margolang, Sierta Yeni Sinaga, dan juga Syarial. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2025. Adapun nama pereview pada critical journal report ini yaitu Dina Farika Safira, Syifa Mutmainah Rambe, Indah Nurmala Borpurba, dan Margareta Monalisa Sipakutar. Critical Journal Report ini direview pada tanggal 2 September 2025. Tujuan dari penelitian ini yang kami dapatkan yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, setelah itu mendeskripsikan tujuan dan juga fungsi evaluasi, serta menjelaskan pendekatan dan juga jenis evaluasi yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Subjek penelitian di sini yaitu bersifat teoritis atau kajian literatur, sehingga subjeknya adalah berbagai sumber akademik seperti artikel, buku, tesis, laporan penelitian terkait evaluasi pembelajaran di SD. Selanjutnya, asesmen data pada artikel ini yaitu informasi dan datanya dikumpulkan dari berbagai sumber relevan, termasuk buku, artikel, jurnal ilmiah, dan juga publikasi online. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Al-Mainah dengan NIM 12331111061. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi yang ada di jurnal pembanding dari poin metode penelitian sampai dengan kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan di jurnal pembanding adalah metode penelitian kajian pustaka atau literatur review dengan menganalisis data literatur. Nah, adapun langkah penelitian dari jurnal pembanding yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber untuk dianalisis dan disintesis secara mendalam. Kemudian data dan sumber yang telah terkumpul disaring berdasarkan kredibilitas dan tahun publikasi. Lalu data yang telah dikumpulkan
Dianalisis melalui konten literatur dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema, dan langkah yang terakhir adalah menyintesis temuan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan. Nah, tujuan dilakukannya langkah penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya evaluasi dalam pembelajaran, termasuk fungsi, tujuan, jenis, dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang ada di jurnal pembanding, terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah evaluasi sangat penting untuk mengukur keberhasilan belajar siswa dan memperbaiki metode pengajaran. Poin yang kedua adalah evaluasi adalah bagian integral dari proses pembelajaran dan sangat penting untuk menilai keberhasilan pendidikan. Poin ketiga adalah evaluasi berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan instruksional, memberikan umpan balik, dan juga menjadi dasar laporan serta digunakan untuk seleksi dan penempatan siswa. Poin yang keempat adalah masih banyak guru SD yang kurang melaksanakan evaluasi dengan baik karena minimnya pemahaman. Poin yang kelima, evaluasi berfungsi formatif atau perbaikan berkelanjutan dan sumatif atau penilaian keseluruhan. Selanjutnya, prinsip evaluasi mencakup kontinuitas, komprehensif, kooperatif, objektif, dan juga praktis. Teknik evaluasi meliputi tes objektif dan subjektif, dan non-tes atau observasi, wawancara, dan juga angket. Nah, evaluasi harus seimbang antara proses dan hasil belajar agar kualitas pendidikan meningkat. Evaluasi dapat berperan sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kelemahan siswa, sebagai alat selektif untuk memilih siswa, dan sebagai alat penempatan dalam kelompok belajar yang sesuai. Selanjutnya adalah kekuatan atau kelebihan dari penelitian yang ada di jurnal pembanding. Nah, adapun kekuatan penelitiannya, penelitian ini menyediakan deskripsi yang komprehensif dan sistematis mengenai evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan pengumpulan data luas dari berbagai sumber teoritis dan praktis yang memberikan landasan kuat bagi analisis. Nah, adapun kelemahan atau kekurangan dari penelitian yang ada di jurnal pembanding adalah tidak berbasis penelitian lapangan, sehingga temuan hanya bersifat konseptual dan tidak menyajikan data empiris mengenai implementasi evaluasi di kelas nyata. Yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal pembanding. Nah, adapun kesimpulan dari materi-materi yang ada di jurnal pembanding adalah evaluasi dan penilaian merupakan komponen esensial dalam pembelajaran di sekolah dasar. Evaluasi dalam pembelajaran sekolah dasar sangat penting tidak hanya untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga sebagai sarana refleksi guru untuk memperbaiki metode pengajaran. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur kemajuan siswa, mengidentifikasi kelemahan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tidak hanya itu, evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, objektif, dan juga melibatkan berbagai pihak akan meningkatkan efisiensi pembelajaran serta mendorong pencapaian hasil belajar optimal. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan terkait dengan critical journal review kelompok kami lakukan. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Begitu juga kami meminta maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan dari kalimat kami. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!